Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini saya akan memberi atau menyampaikan materi mengenai sel volta atau lebih khususnya ke pendesakan logam. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar mengenai redoks ya, reaksi oksidasi dan reaksi oksidasi penyetaraannya. Semoga tidak lupa ya. Nah, sebelum kita ke materi, saya ingin tanya, ini kira-kira gambar apa ya, Bapak Ibu ya? Yang pertama, adakah yang seperti ini mungkin di rumah? Ketika lihat Banyak Bu, banyak. gitu. Mania kenapa Pak? Gambar baterai itu. Ya, yang ini gambar baterai. Nah, yang saya ingin tanyakan kaitannya. Pernah tidak Bapak Ibu itu memikirkan ketika kita megang HP atau mengoperasikan HP, itu kenapa ya HP bisa menyala? Atau itu dulu. Kenapa HP bisa menyala? Ada baterainya, Bu. Ada sumber energinya, Bu. Ada apa? Ada sumber energinya. Sumber energinya dari baterainya, Bu. Dari baterai. Pinter Bu Trisna. Nah, sumber energinya itu dari baterai. Nah, pernah tidak sekarang, pertanyaan lanjutan, mengapa sih baterai ini bisa menyalakan HP? Ada reaksi yang terjadi, Bu. Ada reaksi yang terjadi, ya, pinter. Nah, hari ini kita akan mempelajari kenapa saat kita bisa si baterai ini bisa menyalakan HP. Kemudian baterai juga bisa menyalakan senter ya. Kemudian baterai juga bisa menyalakan jam dinding. Nah, di samping baterai itu juga, nah ini pernah lihat ini proses perkaratan besi? Pernah ya pastinya ya. Nah, besi berkarat itu bisa diamati kan ya. Nah, kira-kira itu berkaratnya kenapa? Terjadi oksidasi. Nah, terjadi reaksi oksidasi atau dia bereaksi dengan air dan udara ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi di saat ini semuanya, termasuk ini ada gambar cincin yang mungkin ada yang atau pernah dengar atau pernah melakukan cincin perak dilapisi emas. Nah, atau cincin imitasi itu bisa loh menjadi emas. Nah, nanti tapi jangan dikasihkan ke seseorang ya, itu hanya untuk pribadi. Kalau dikasihkan ke orang lain nanti jadi rame karena bukan emas asli gitu. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari beberapa proses itu. Ada proses baterai, mengapa baterai bisa menyalakan HP, bagaimana proses perkaratan besi itu bisa terjadi, kemudian bagaimana cincin bisa dilapisi, cincin biasa menjadi emas, pura-pura jadi emas, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan lebih fokus ke pertanyaan yang pertama tadi, mengapa baterai bisa menyalakan HP. Nah, sebelum ke sana, Ibu saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Nah, kita akan melakukan praktikum nanti. Untuk sebelumnya kita harus bisa menyimpulkan reaksi redoks. Kemarin sudah belajar redoks ya, jangan sampai lupa. Reaksi redoks yang dapat berlangsung spontan itu seperti apa. Kemudian setelah bisa menyebutkan seperti itu, mari kita merancang dan melakukan percobaan.
Nah, dari merancang dan melakukan percobaan, kita nanti akan menyusun kereaktifan logam berdasarkan hasil praktikumnya. Nah, sebelum praktikum atau sebelum kita mulai belajar, saya bentuk kelompok dulu. Kelompok 1 itu terdiri dari Bu Via, Bu Sriati, Bu Siti Mudrika, Bu Risma, dan kelompok 2 itu ada Bu Mida, Bu Trisna, dan Pak Teo. Mari silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, saya bagikan LKPD ya. Saya bagikan linknya. Saya bagikan link, jadi silahkan bisa dibuka lewat link tersebut. Di link tersebut itu sudah ada lengkap, ada handout, kemudian ada LKPD, juga ada video nanti. Tapi kita sambil melihat video bersama. Nah, selanjutnya di LKPD-nya itu ada QR, silakan di-scan menggunakan HP kalian. Sudah di-scan ya. Oke, silakan dilihat terlebih dahulu. Oke, frame memory. Selanjutnya, perhatikan sebelum kita lanjut ke LKPD, silakan perhatikan reaksi ini dulu, video yang akan Ibu tunjukkan dulu. Apa sudah terlihat videonya? Sudah. Oke, silakan. Copper displaces silver ions from a solution containing silver nitrate, AgNO3. Each copper atom reduces 2 silver plus ions by donating 2 electrons. Note that kita dari sini aja. It displaces copper 2 plus ions from the displacement reactions are among the most common redox reactions. For example, a metal in a compound can be displaced by another metal in the uncombined state. When metallic zinc is added to a solution containing copper 2 sulfate, it reduces copper 2 plus ions, zinc 2 plus ions in solution. Note that copper metal, during the reaction, the solution loses the blue color that characterizes the presence of hydrated copper 2. View the reaction on a molecular level. Zinc atoms enter the solution as zinc 2 plus ions, losing 2 electrons. Zinc is oxidized. Memori. Nah, selanjutnya, yuk silakan perhatikan LKPD yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu bagikan. Nah, berdasarkan video tadi, video yang pertama ya, berdasarkan video yang pertama. Bentar, Ibu tidak bisa menunjukkan LKPD-nya. Nah, sudah diperhatikan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, itu ada di kalian, Ibu minta untuk menentukan alat dan bahan pada video. Alat dan bahan pada video silakan ditulis sambil dilihat ya, sambil lalu itu apaan, sambil menulis kalian lihat lagi, tulis, lihat lagi. Nah, ada yang bisa membantu? Satu kelompok saja. Tadi kelompoknya Bu Trisna. Coba kelompok Bu Trisna. Alat
dan bahannya kira-kira apaan? Gak usah sebutin semua dah, yang sampai yang Bu Trisna amati apa. Saya mengamati video yang di YouTube, Bu. Yang Iya, tadi video, yang di scan. Video yang di YouTube yang di scan. Itu Yang ini scan videonya, barcode. scan barcode. Kalau Tadi yang itu ada tabung reaksi. tabung reaksi. Kemudian apa lagi? Ada CU, ada CU larutan CuSO4, ada larutan AgNO3. Ya. Terus ada logam seng sama logam apa tadi ya? Itu, Bu, itu. Logam Ag tadi, ya. Iya, Bu. MG ya. Mg. Ya. Ya, ada Mg. Ya. Ya. Terima kasih Bu Trisna. Nah, nanti kalian lengkapi ya ini berdiskusi bersama kelompoknya. Itu alat sama bahan yang ada di video itu apa. Nah, selanjutnya ini nanti melengkapi tabel. Cara melengkapi tabelnya itu kan ada percobaan tuh. Ag bereaksi dengan Ag dalam larutan Pb2+ atau PbSO4 tadi. Nah, dia itu bereaksi apa enggak? Nah, cara tahunya bereaksi apa tidak, itu kira-kira apa ya? Bereaksi apa tidaknya? Kalau misalnya Ag dan Pb itu misal bereaksi ada terbentuk endapan seperti itu. Nanti mungkin di ini silahkan kalian amati dan mengisi tabel ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya terlebih dahulu. Memori. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Nah, kita akan melakukan praktikum, anggap saja praktikum yang akan kita lakukan itu meniru praktikum yang ada di video tadi, ya. Nah, tapi kita menggunakan logam yang berbeda. Logamnya yang kita gunakan itu Al, Zn, dan Fe. Nah, larutan yang digunakan otomatis juga berbeda. Ada larutan Al2SO4, ZnSO4, dan FeSO4. Nah, permasalahan yang wajib atau yang akan kalian pecahkan hari ini, Ibu minta untuk menentukan logam manakah yang dapat bereaksi dengan larutannya. Kemudian, logam manakah yang paling reaktif. Setelah kalian mengamati mana yang dapat bereaksi, urutkan mana logam yang paling reaktif. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali. Nah, sebelum kita merancang percobaan, berdasarkan kajian literatur dan video pendasakan logam, buatlah hipotesis dari permasalahan di atas. Nah, setelah kalian mencari literaturnya, kemudian kalian lihat-lihat permasalahannya kan ini ya, permasalahannya ini tadi. Nah, kemudian kalian lakukan kajian literatur dan buatlah hipotesis dari permasalahan di atas. Ya, buatlah hipotesis dari permasalahan di atas. Kemudian jangan lupa untuk membantu kalian merumuskan ini, selalu melihat video pendasakan logam yang sudah Ibu share tadi ya. Yuk, sudah, sekarang silakan kalian bekerja sama, diskusikan dengan kelompok kalian, hipotesisnya seperti apa. Kalian bisa langsung menuliskan di LKPD-nya ya. Sudah. Kemudian pre-memory. Yuk, sudah dirumuskan hipotesisnya. Ada yang bisa menyebutkan satu saja, kira-kira hipotesisnya itu apa untuk permasalahan pertama? Ingat permasalahan pertama tadi apa?
Logam manakah yang Logam manakah dapat yang dapat bereaksi dengan larutannya? Ayo, ada yang bisa membantu satu hipotesis yang untuk permasalahan pertama apa? Logam. Itu ada berapa logam sih tadi? Ada 3, Bu. Ada 3 logam. Misal Ibu ambil logam Al. Kalau Al berarti nanti dia akan dicelupkan ke dalam Fe, 2Fe, larutan Fe dan larutan Zn. Nah, apakah dia bisa bereaksi? Fe dan Al dengan Fe bisa bereaksi apa tidak? Dari hasil kajian literatur saja. Bisa bereaksi apa tidak itu? Bisa, Bu. Bisa. Nah, tuh Al dengan Fe bisa bereaksi. Oke. Nah, selanjutnya mari kita merancang sebuah percobaan mengenai ketiga logam dan ketiga larutan itu. Kembali lagi untuk menuntun kalian membuat rancangan percobaan sambil dilihat lagi bagaimana caranya di video tadi itu ya. Nah, kira-kira tentukan judulnya apa? Judul percobaan. Judul percobaan kalian bebas dah milih, tapi tetap dalam konteks ini ya. Jangan Ibu bilang bebas milih, kalian jawabnya ngawur nanti. Misal judul percobaannya kereaktifan logam gitu, atau judul percobaannya reaksi redoks spontan atau tidak spontan seperti itu kalian boleh pilih, bebas menentukan. Nah, kemudian tentukan alat dan bahan yang digunakan. Jangan lupa karena kita merancang otomatis ada langkah kerja. Langkah kerja harus urut per poin ya. Nah, kemudian tentukan desain pengamatan kalian. Kalau misalnya langkah kerjanya seperti ini, harusnya kan kalian punya bayangan nanti hasilnya aku tulis gimana ya, dalam bentuk tabel atau dalam bentuk kata-kata ya. Itu tuang pemikiran kalian di desain hasil pengamatan nanti. Ini diskusikan bersama kelompok. Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Ada pertanyaan? Desain hasil pengamatannya, Bu, itu saya buat kata-kata atau dalam bentuk gambar? Kalau Bu Trisna pinter gambar, tidak apa-apa, boleh dalam gambar. Atau gini aja, yang mudah dipahami oleh Bu Trisna sama orang lain, gitu. Oke, Bu, siap. Ya, bisa, atau ini bisa dalam bentuk seperti ini misalnya, ya. Jadi dibuat tabel seperti ini. Itu bisa membantu tabel ini ya. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan bekerja dalam kelompok untuk menentukan langkah-langkah ini, untuk menentukan mengerjakan, mengisi LKPD-nya. Memori. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke, karena waktu kita sudah hampir habis ya. Jadi kita akan melakukan praktikum minggu depan. Nah, di pertemuan selanjutnya maksudnya Ibu. Jadi praktikumnya itu berdasarkan pada desain yang kalian rancang atau alat dan bahan serta langkah kerja yang kalian buat sendiri. Nah, oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Ibu akhiri. Oh ya, tadi lupa ya, nggak doa dulu. Nah, ya sudah, sekarang untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua.